Halo teman-teman semuanya. Di sini saya akan menyampaikan materi dari chapter 16 terkait peran strategik pabrik asing. Selamat menyaksikan. Apa sih peran strategik pabrik asing? Yang pertama, peran strategik pabrik asing dan keunggulan strategis lokasi tertentu dapat berubah seiring berjalannya waktu. Apapun alasan dibalik pembangunan fasilitas produksi asing, peran strategis dari pabrik-pabrik asing dapat berkembang dari waktu ke waktu. Yang kedua, pabrik yang didirikan untuk memproduksi produk padat karya dengan biaya tenaga kerja yang rendah. Misalnya, pada tahun 1970-an, banyak perusahaan komputer dan bisnis peralatan telekomunikasi Amerika Serikat mendirikan pabrik di sepanjang Asia Tenggara untuk memproduksi komponen elektronik seperti papan sirkuit dan semikonduktor dengan biaya serendah mungkin. Mereka meletakkan pabrik-pabrik mereka di negara-negara seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura justru karena masing-masing negara menawarkan kombinasi menarik dari biaya tenaga kerja yang rendah, infrastruktur yang memadai, dan rezim pajak serta perdagangan yang menguntungkan. Yang ketiga, berkembang menjadi fasilitas dengan kemampuan desain dan perakitan. Awalnya, komponen yang diproduksi oleh pabrik-pabrik ini dirancang di tempat lain dan produk akhir dirakit di tempat lain. Akan tetapi, seiring waktu berjalan, peran strategis dari beberapa pabrik ini telah berkembang. Mereka telah menjadi pusat penting untuk desain dan perakitan akhir dari suatu produk pasar global. Yang keempat, peningkatan kemampuan berasal dari dua sumber, yang akan dibahas lebih lanjut pada slide berikutnya. Dan yang kelima, perusahaan sekarang melihat pabrik asing sebagai pusat keunggulan yang tersebar secara global. Karena perkembangannya yang signifikan, banyak perusahaan internasional memandang pabrik-pabrik asing sebagai pusat keunggulan yang tersebar secara global. Pengembangan pusat-pusat keunggulan tersebut tersebar secara konsisten dengan konsep strategi transnasional. Dan yang terakhir, pembelajaran global. Pembelajaran global merupakan gagasan yang menyatakan bahwa pengetahuan yang berharga tidak hanya ada pada operasi domestik perusahaan, tetapi juga dapat ditemukan pada anak perusahaan asing. Lalu, terkait dengan sumber peningkatan kemampuan pabrik asing. Peningkatan ini berasal dari dua sumber, yaitu yang pertama, tekanan dari pusat untuk memperbaiki struktur biaya pabrik dan atau menyesuaikan produk dengan tuntutan konsumen di negara tertentu. Singkatnya, tekanan tersebut ialah untuk menurunkan biaya dan menanggapi pasar lokal. Misalnya, demi memenuhi arahan dari kantor pusat untuk menurunkan biaya, insinyur di pabrik HP Singapura berpendapat bahwa mereka perlu merancang ulang produk sehingga dapat diproduksi dengan biaya lebih rendah. Hal ini membawa pada pembentukan pusat desain produk di Singapura. Selain itu, pabrik di Singapura akhirnya menjadi pusat untuk desain produk yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar Asia. Sumber peningkatan kemampuan pabrik asing yang kedua ialah peningkatan faktor yang mendorong kemajuan produksi. Peningkatan kemampuan pabrik asing adalah dengan meningkatnya faktor yang mendorong kemajuan produksi di negara di mana pabrik itu berada. Infrastruktur komunikasi dan transportasi serta tingkat pendidikan penduduk telah meningkat. Namun ada beberapa negara yang tidak memiliki infrastruktur canggih yang dibutuhkan untuk mendukung desain yang canggih, pengembangan, dan operasi manufacturing. Hal tersebut mempermudah pabrik-pabrik yang berbasis di negara-negara ini untuk mengambil peran strategis yang lebih besar. Peran adanya pabrik asing di Indonesia. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan dilakukannya relokasi pabrik asing di Indonesia, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan. Pabrik asing yang baru dibangun tentunya memerlukan banyak tenaga kerja, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Yang ketiga, meningkatkan perkembangan teknologi. Pabrik asing membawa teknologi dari luar negeri sehingga bisa meningkatkan perkembangan teknologi di Indonesia. Dan yang terakhir, meningkatkan investasi. Dengan direlokasikannya pabrik asing, maka Indonesia akan mengalami peningkatan investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Mari kita saksikan video setelah ini. Ramai pindah ke Indonesia, ada 7 perusahaan asing yang merelokasi pabriknya di beberapa negara ke Indonesia. Kabar baik bikin Presiden Joko Widodo kemarin sangat happy begitu ya. Karpet merah disiapkan bagi 7 perusahaan asing asal Amerika Serikat, Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan. Anda bisa lihat di sebelah kiri saya.
Tiga akan merelokasi pabriknya ke kawasan industri Batang menyambut para investor. Sisanya akan beroperasi di Banten, saudara, ada Jawa Barat dan Sumatera Utara. Nah, mulai dari perhitungan biaya tenaga kerja, besaran tarif impor hingga permintaan pasar yang dinilai lebih menguntungkan katanya di Indonesia. Kabar baik lagi begitu. Mereka adalah, kalau kita lihat di sini ada Melon Technology Indonesia, ada Sagami Electric, ada Alpan Lighting atau PT CDS Asia, kemudian ada Kenda Tire atau PT Kenda Rubber Indonesia, kemudian juga ada Denso Indonesia, ada Panasonic Manufacturing Indonesia, dan LG Electronics. Banyak di antara mereka memproduksi barang elektronik begitu. Nah, lainnya ada di pabrik ban dan suku cadang motor. Nah, artinya apa? Kucuran investasi pun bakal mengguyur Indonesia. Dari 7 perusahaan tadi, ada total investasi senilai 850 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 11,9 triliun rupiah. Tidak hanya berpindah dari Tiongkok, tapi pabrik-pabrik yang dipindahkan itu ada dari Jepang dan kemudian ada juga dari Korea Selatan. Nah, investasi padat karya ini juga disebutkan dapat menyerap tenaga kerja hingga 30.000 orang. Bayangkan itu, ada jumlah yang cukup baik di tengah pandemi begitu ya. Tak berhenti di sini juga, pemerintah membidik ratusan perusahaan lain yang berencana relokasi dengan potensi penyerapan tenaga kerja hingga ratusan ribu orang. Sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat membawa manfaat dan menambah wawasan bagi kalian yang menontonnya. Sampai jumpa, terima kasih.